Mari kita kelola hati kita, kelola jiwa kita wahai para ibu. Mudah-mudahan dengan kita tenang batin, tenang jiwa, kita mampu mengekspresikan cinta itu kepada suami kita supaya lebih meneduhkan dan menggairahkan. Dan nanti dengan cara tenang jiwa itu seperti Khadijah, lahirlah peradaban-peradaban baru dari suami kita, lahirlah peradaban-peradaban baru dari anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di hari ke-21. Kita bahas ibu-ibu nih. 21 ibu-ibu. Nah, di hari terakhir 10 hari Ramadan kita bahas tentang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu merapat ini ya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW mengisyaratkan wanita terbaik itu ada 4, kata Rasulullah SAW. 1, ini 4 ya. 1 Khadijah, 2 Fatimah, 3 Maryam, 4 Asiyah. Siapa Khadijah? Dialah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Fatimah. Siapa Fatimah? Beliau adalah putri Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Maryam. Yang keempat adalah Asiyah. Ini bahasa lain disebut dengan Bu Aun ya. Asiyah ini Bu Aun karena ini istrinya Fir'aun kan tuh ya. Ya, jadi kan kalau Yusuf Bu Yusuf, kalau Fir'aun kan istrinya Bu Aun kan gitu ya. Hadirin rahimakumullah, kita bahas Khadijah. Khadijah sebagai first love Nabi Muhammad SAW, cinta pertama Rasulullah SAW, cinta pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, kita bahas siapa sih Khadijah binti Muzahim. Beliau menikahi Rasulullah SAW di umur 40 tahun. Kata Rasulullah SAW, tazawwajul waduda wal walud. Tikahlah olehmu seorang wanita yang wadud, memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap anak, wal walud, dan banyak anak. Nih, memiliki kasih dan juga banyak anak. Maka Khadijah salah satu contoh modelnya. Mari kita saksikan. Di antara tadi saya ngomong tentang 4 wanita terbaik. Kita lihat posisi orang terbaik dari 4 orang ini. 1 Khadijah. Posisi orang terbaiknya di mana? Di samping. Siapa? Suaminya Rasulullah SAW. Yang kedua Fatimah. Di mana posisi orang terbaiknya? Di atas. Siapa? Ayahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Siti Maryam. Di mana posisi orang terbaiknya? Di bawah. Anaknya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Asiyah, istri Fir'aun. Di mana posisi orang terbaiknya? Di luar nasab dirinya. Nah, kita bahas satu persatu. Khadijah yang menghebatkan suaminya. Pelajaran mahal yang pertama adalah tentang bagaimana seorang wanita mampu menghebatkan suaminya seperti Khadijah menghebatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu, ketika ibu-ibu nanti ingin menikahkan anaknya, anak perempuannya, tanya ke calon menantu itu bukan tanya mas kawin, tapi mau dihebatkan seperti Khadijah menghebatkan Rasulullah SAW. Apakah mau dihebatkan seperti Khadijah menghebatkan Rasulullah SAW oleh anak saya? Itulah pertanyaannya. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, di sini kita menemukan pelajaran mahal dari Khadijah, bagaimana Khadijah ini menjadi wanita yang menghebatkan suaminya. Kuncinya apa? 1, wadud. Memiliki cinta kasih luar biasa. Bayangkan, satu waktu Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, belum pernah bertemu dengan makhluk yang ada sayapnya. Pulang dari Gua Hira menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia pulang ke rumah, dia menyaksikan malaikat ada di atas pundaknya. Muhammad, apa perasaan Nabi Muhammad? Bergetar luar biasa, kaget luar biasa. Dia pulang ke rumah, kata Nabi Muhammad SAW, ketika saya melihat wajah Siti Khadijah, setengah kekhawatiran saya hilang. Luar biasa. Ketika para ibu bertemu dengan suami, seharusnya ketika suami punya masalah di rumah, bertemu dengan istrinya, setengah kekhawatirannya, setengah dari masalahnya hilang melihat wajah ibu-ibu sekalian.
Atau kita malah terbalik, suami punya masalah di luar, ketemu dengan ibu-ibu, masalahnya jadi tambah banyak. Pulang ke rumah, kata istri, gas beak, seseuheun loba, budak adai. Maka apa yang ada di benak suami ketika dia punya masalah di luar, pulang ke rumah, sejuta keluhan sudah kita siapkan untuk suami kita, maka disitulah letak kecemasan seorang laki-laki. Maka dari Khadijah ini kita belajar tidak banyak mengeluh. Pertama ya, tidak banyak mengeluh. Betapa kata Rasulullah SAW, peradaban itu hancur berawal dari ibu-ibu. Kenapa? Karena setan tahu bahwa celah peradaban itu ada di ibu-ibu. Apa? Kata setan, aku menitipkan rasa lelah, aku menitipkan kekhawatiran, aku menitipkan kegelisahan yang luar biasa kepada ibu-ibu, supaya ketika perasaan ibu-ibu hancur, hancurlah perasaan suaminya, hancurlah perasaan anaknya, hancurlah perasaan keluarga tersebut. Luar biasa. Maka ketenangan jiwa seorang ibu-ibu ini bisa merubah peradaban, bisa membawa ketenangan buat suaminya, bisa membawa ketenangan buat anaknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa otak ibu-ibu itu rumit sekali. Dia punya dosa dengan siapa, dia punya kekesalan dengan siapa, ditumpahkan kepada siapa, kan ternyambung. Boga dosa kasih A, amak kasih B, kan kesalahan kayak apa gitu ya. Maka hadirin rahimakumullah, lewat Khadijah ini kita belajar, ibu-ibu belajar tentang menjaga perasaan, menjaga hati untuk tetap tenang, menjaga hati untuk tetap bisa menenangkan suami kita. Disitulah awal mula anak yang soleh. Karena anak yang soleh lahir dari hubungan suami istri yang harmonis. Ini kunci pertamanya. Maka hadirin rahimakumullah, dari Khadijah kita belajar pertama tadi tentang meneduhkan suami, meneduhkan perasaan pasangan. Yang kedua, ternyata cinta Khadijah ini bukan cinta yang hanya sekedar meneduhkan, tapi cinta yang menggelorakan. Sehabis menerima wahyu, dia masuk ke kamar, setengah kegelisahannya hilang melihat wajah Khadijah, dan Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW, tidak langsung nanya. Beda dengan ibu-ibu, kalau suaminya punya masalah kepo, kepo itu apa? Kepo itu apa? Rasa ingin tahu ya. Ayah naon, terus diinterogasi. Ketika suami pulang ke rumah, kemudian diinterogasi terus. Maka apa yang dilakukan Khadijah? Tidak menginterogasi, tapi yang dilakukan oleh Khadijah menenangkan dulu. Suatu saat ketika dia sudah tenang, dia akan ngomong. Maka disitulah kekhawatirannya hilang semuanya ketika Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Sehingga ketika bertemu dengan Khadijah bukan hanya meneduhkan cintanya, tapi juga menggelorakan, menggairahkan Rasulullah SAW untuk terus bergerak di luar. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam hubungan pasangan itu tidak hanya sakinah saja. Sakinah itu cinta yang meneduhkan, tapi yang kedua adalah mawaddah, cinta yang menggairahkan, cinta yang menggelorakan, cinta yang ketika dia bertemu dengan yang dicintai, dia lebih bergairah untuk hidup dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah rahmah. Mustahil orang yang tidak sakinah, tidak mawaddah, dia mampu memberikan rahmah kepada sesama manusia. Maka kuncinya di situ. Kuncinya di mana? Di sosok ibu, di sosok istri. Para ibu, mari kita hebatkan suami kita sebagaimana Khadijah menghebatkan Rasulullah SAW, sehingga nanti ketika Khadijah meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang mampu menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Apapun yang Rasulullah SAW lakukan bersama istri-istri yang lain, Rasulullah SAW selalu mengingat-ingat Khadijah. Bahkan itulah yang membuat Aisyah cemburu. Istri Rasulullah yang masih kecil cemburu. Ketika saat itu datanglah temannya Khadijah ke rumah Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang Khadijah dan menanyakan tentang apapun tentang Khadijah. Sehingga Aisyah itu dalam konteks itu cemburu. Kemudian masalahnya selesai ketika Rasulullah SAW menemui Aisyah. Hadirin rahimakumullah, betapa istri pertama itu adalah cinta sejati. Betapa Khadijah, kata Rasulullah SAW, itu mengimaniku, membersamaiku di tengah orang-orang lain tidak percaya terhadap diriku.
Ini bukan berarti kita harus memiliki 2 atau 3 istri. Karena apa? Karena itu sunnah. Yang wajibnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, maka kita dalam konteks ngomongin tentang 1, 2, 3 ya. Kita dalam konteks bagaimana Khadijah menghebatkan suaminya. Hadirin rahimakumullah. Dari kisah ini kita dapat ngambil kesimpulan, 1, tentang cinta yang meneduhkan dan cinta yang menggelorakan. Yang kedua, tentang perasaan ibu. Para ibu yang membuat anak kita gagal menjadi generasi terbaik, yang membuat anak kita gagal menjadi anak yang soleh, itu bukan karena kita kurang metode, bukan karena kita kurang ilmu, bukan kita karena kurang cara. Bisa jadi karena kita malas. Malas apa? Malas untuk membersamai anak kita. Malas untuk menyimpan HP ketika kita berinteraksi dengan anak kita. Malas untuk menyimpan aktivitas apapun ketika suami pulang. Malas untuk menyambut suami. Malas untuk memuliakan suami. Maka hadirin rahimakumullah, setan tahu letak titik lemah manusia. Setan titipkan rasa lelah itu kepada hati-hati seorang ibu, sehingga kegelisahan ada seorang ibu. Ketika ibu rusak, maka rumah tangga rusak, peradaban pun rusak. Hadirin rahimakumullah, lewat Khadijah ini mari kita kelola hati kita, kelola jiwa kita, wahai para ibu. Mudah-mudahan dengan kita tenang batin, tenang jiwa, kita mampu mengekspresikan cinta itu kepada suami kita supaya lebih meneduhkan dan menggairahkan. Dan nanti dengan cara tenang jiwa itu seperti Khadijah, lahirlah peradaban-peradaban baru dari suami kita, lahirlah peradaban-peradaban baru dari anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.